Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pembelajaran kalkulus ini, video ini kita akan bahas mengenai bab limit ya. Jadi konsep limit merupakan salah satu materi utama dalam kalkulus. Di bab kita adalah tentang limit. Oke, sebagai introduction mengenai limit itu sendiri, limit ini banyak digunakan dalam aplikasi dalam matematika maupun fisika ya, dan juga ilmu kimia maupun engineering. Sebagai contoh di sini kalau ketika kita ingin hitung gradien garis ya, ataupun ingin menghitung kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Jadi kalau misalkan kita punya sebagai contoh di sini adalah fungsi kecepatan ya. Bayangkan kita punya suatu kurva, kemudian dari kurva ini kita memiliki garis, katakanlah di sini adalah fungsi jarak terhadap waktu ya. Misalkan di sini adalah jarak, kemudian waktu, kita bisa mencari gradiennya atau kemiringan dari garis ini. Itu merupakan kecepatan. Jadi kecepatan dalam limit itu bisa didefinisikan ketika saat selang waktunya sangat singkat. Ya. Kecepatan secara fisika itu maknanya adalah perubahan posisi dibagi waktu. Ya. Atau bisa juga di sini kelajuan. Ya. Kecepatan atau kelajuan. Bisa juga dinyatakannya sebagai kelajuan. Itu jarak dibagi dengan waktu. Ya. Atau dalam bahasa Inggris, kita bisa nyatakan ini sebagai velocity atau speed. Speed itu menyatakan distance per time. Jadi pada saat kita mencari selang waktu yang sangat singkat, P itu kita cari pada saat selang waktu yang sangat kecil, delta X dibagi delta T. Jadi kita bisa gunakan namanya konsep limit saat delta T-nya berarti 0 ya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikan limit. Ya. Terus kemudian limit ini kita mencari gradien, kemiringan dari suatu garis. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya garis, misalkan sumbu Y dan sumbu X, kita bisa cari delta Y per delta X. Itu juga bisa gunakan limit. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kita di sini mendefinisikan limit secara intuisi. Jadi limit itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana kita menentukan batas suatu benda itu mendekati nilai tertentu. Ya, sebagai contoh nanti limit misalkan X mendekati 1 dari suatu fungsi. Jadi definisi dari limit ya, kita sekarang masuk kepada definisi. Ya, definisi limit itu sendiri adalah ketika kita mengatakan limit fx mendekati L, ya, berarti ada suatu nilai ketika X dekat tapi berlainan dengan C. Maka nilai fx-nya itu dekat dengan L. Sebagai contoh di sini, saya punya fungsi. Misalkan saya anggap di sini ada X, di sini fungsinya Y, yaitu nilainya adalah X pangkat 3 min 1, dibagi dengan X min 1. Jadi ketika saya masukkan nilai X-nya itu 1,25 misalkan, maka saya bisa substitusi di sini akan dapatkan nilai ketika X-nya 1,25, saya masukkan ini, Y-nya dapat nilainya adalah 3,813. 813. Saya masukkan X-nya itu sama dengan 1,1, dapat nilainya 3,310. Saya masukkan nilainya ini 1,01, maka dapat nilainya 3,030. Saya masukkan nilainya 1,001, dapat nilainya 3,003. Dan seterusnya, ini kalau kita dekati dari kanan, bisa juga kita dekati dari kiri. Kalau misalkan saya dekati 1, maka nanti akan dapatkan nilai 1 kurangi 1 per 1 min 1. Padahal sebenarnya di sini adalah 3 nilai, bukan 0 per 0 ya, tapi mendekati 3. Saya masukin
999 misalkan ya. Di suatu angka yang mendekati ini. Jadi angkanya itu mendekati 1 semua, baik dari atas maupun dari bawah. Bahkan yang dekat 1 di sini adalah 0,999. Ini juga nilainya adalah 2,997. Saya masukin 0,99 dapat 2,97. Nah, ini adalah salah satu bentuk limit. Jadi ketika saya masukin limitnya mendekati 1, nilainya akan mendekati 3. Saya masukin 0,9, itu nanti dapat 2,710. Dan saya masukin 0,75, dijauh dari 1, ini nilainya sekitar 2,313. Jadi limit itu adalah suatu keadaan di mana ketika kita masukin nilai, maka akan mendekati nilai tertentu. Definisi limit. Nah, jadi di sini makna limit secara intuisi. Kita bisa maknai makna limit secara intuisi. Jadi limit itu untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L, untuk mengatakan bahwa limit ketika x mendekati tak hingga dari suatu fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x-nya dekat, ketika x dekat, tetapi berlainan dengan C. Hanya dia nilainya mendekati, tapi berlainan dengan C. Maka fx-nya akan dekat dengan L. Maka x dekat dengan L. Jadi nilai limit tertentu itu bisa didekati ya. Jadi sebagai contoh di sini kita bisa mendapatkan nilai dari suatu fungsi ya. Misalkan example di sini. Misalkan limit ketika x mendekati 3 dari 4x min 5. Nah, ketika saya masukkan ini 3, maka dapat nilainya. Kita bisa gunakan metode substitusi ya. Tinggal kita gunakan yaitu 4 kalikan 3 min 5 itu 12 min 5, maka nilainya mendekati 7 ya. Kemudian kita bisa mencari limit yang lain. Sebagai contoh yang pertama. Dan yang kedua, misalkan kita ingin mencari limit ketika x mendekati 3 dari x kuadrat min x min 6 dibagi dengan x min 3. Sekilas kalau kita substitusi, 9 kurangi 3 kurangi 6, 0 ya. Akan menghasilkan 0 per 0. Tapi di sini bisa kita faktorkan. Faktorkan limit jika x mendekati 3, misalkan x dikurangi dengan 3 ya. Nah, di sini namanya difaktorkan. Terus dibagi dengan x min 3. Maka di sini kan bisa kita cancel. Dapat x plus 2 ya. Berarti limit ketika x mendekati 3 dari x plus 2. Maka hasilnya sama dengan kita masukkan 5 ya. Karena 3 plus 2. Ini kalau kita jabarkan lebih lanjut, di sini adalah 3 plus 2 sama dengan 5. Oke, itulah nilai limitnya. Jadi nilai limit itu trikinya adalah kita harus faktorkan dulu ya. Jadi kalau misalkan ini langsung kita substitusi, hasilnya akan menghasilkan 0 per 0. Tapi supaya tidak menghasilkan 0 per 0, itu harus kita faktorkan ya. Supaya nanti ini hilang. Sehingga dapat sama dengan 5. Terus
Contoh yang lainnya, limit ketika X-nya mendekati 0 dari sin X per X. Misalkan limit ketika X mendekati 0 dari sin X per X. Oke, nah ini bisa kita cek ya. Kalau X-nya mendekati 1 akan menghasilkan 0,8, X-nya 0,1, 0,9, dan seterusnya. Ketika mendekati 0 berapa? Ya. Nah, ini nanti akan bisa kita dapatkan nilainya itu mendekati 1. Ya. Ini hasilnya adalah 1. Nanti ada aturan khusus bagaimana caranya kita di sini menentukan limit trigonometri. Ya. Jadi di sini akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian ada limit kiri dan limit kanan. Jadi definisi yang kedua di sini adalah limit kiri dan limit kanan. Masukkan definisi limit kiri dan limit kanan. Untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L, ya, jadi bunyinya adalah mengatakan limit x mendekati C, kita gunakan dari kanan gitu ya, dari fx sama dengan L, berarti bahwa ya, ketika x-nya dekat, tapi pada sebelah kanan C, maka fx-nya dekat ke L. Demikian pula, ya, untuk mengatakan bahwa limit kita gunakan pendekatan dari kiri. Ketika x mendekati C dari kiri, L gitu ya, atau fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x-nya dekat tapi dari sebelah kiri C. Maksudnya adalah berarti bahwa ketika x dekat, tapi pada sebelah kiri C. Maka fx-nya adalah dekat ke L. Maka fx adalah dekat ke L. Ya. Jadi nanti ini berkaitan dengan kontinuitas. Jadi ada teorema, ya, teorema A. Ketika limit x mendekati C dari kanan, dari satu fx sama dengan L, dan limit ketika x mendekati C dari kiri dari fx sama dengan L, ya,
maka ya artinya adalah limit ketika X mendekati C dari fx sama dengan L. Nah, di sini bisa kita pahami ini sebagai suatu teorema A. Jadi syaratnya adalah pendekatan dari kiri maupun dari kanan itu akan menghasilkan nilai yang sama ya. Itulah definisi limit ya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit? Tentunya untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit, kita gunakan teorema limit. Kita masuk pada pembahasan teorema limit. Jadi teorema limit utama, kita gunakan teorema A. Ini merupakan teorema limit utama. Nah, apa saja dalam teorema limit utama ini? Jadi yang pertama adalah ketika kita menemui limit, misalkan X mendekati C dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Yang kedua, ketika limit X mendekati C, K dikalikan Fx sama dengan konstantanya ini bisa kita keluarkan ya. Masukkan ke depan, K limit X mendekati C dari Fx. Ya. Terus ketika kita dapatkan limit X mendekati C dari X, maka nilainya sama dengan C. Nah, berikutnya adalah penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita menemui limit X mendekati suatu C, suatu angka dari Fx ditambah Gx, itu sama dengan limit ketika X-nya mendekati C dari Fx plus limit X mendekati C dari Gx. Ini teorema limit. Kalau kita dapatkan penjumlahan, maka nanti sama dengan penjumlahan kedua limitnya. Ada lagi, misalkan pengurangan. Limit X mendekati C dari Fx min Gx sama dengan berarti limit X mendekati C dari Fx min limit X mendekati C dari Gx. Yang keenam, kalau ada perkalian ya. Limit X mendekati C dari Fx dikali dengan Gx. Berarti di sini limit perkalian juga. Limit X mendekati C dari Fx kita kalikan dengan limit X mendekati C dari Gx. Dan kalau kita menemui pembagian limit X mendekati C dari Fx dibagi Gx sama aja dengan limit X mendekati C dari Fx dibagi dengan limit dari Gx-nya. Limit X mendekati C dari Gx. Nah, dengan syarat di sini Gx-nya, limit Gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilai tak hingga. Di sini syaratnya adalah limit X mendekati C dari Gx itu tidak sama dengan 0. Nah, ini syarat utamanya. Yang kedelapan, ketika ada perpangkatan, limit X mendekati C dari Fx yang dipangkatkan N, gitu ya. Maka ini sama dengan limitnya, kemudian kita pangkatkan.
limit dari fx pangkatkan n. Begitu pula kalau kita menemui bentuk akar. Yang ke-9 dengan limit x mendekati c dari akar n fx sama dengan akar dari limitnya ya. Akar n limit x mendekati c dari fx. Nah, di sini juga ada syarat yang di bawah tanda kurung itu harus lebih dari 0 ketika n-nya genap. Di syaratnya nilai limit x mendekati c dari fx itu lebih dari 0 ketika n-nya genap. Tapi kalau n-nya ganjil itu bisa ya. Karena bilangan ganjil bisa dipangkatkan. Bilangannya itu di bawah 0 ya, dipangkatkan ganjil itu bisa diakarkan. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Aplikasi dari teorema limit ini. Ini bisa kita aplikasikan teorema-teorema limit yang ada ya. Ini sebenarnya teoremanya ini tidak perlu dihafal, tapi yang paling penting bisa dipahami, bisa mengerti, dan nanti bisa dipakai ketika mengerjakan soal. Oke. Contoh di sini penerapan teorema limit utama. Penerapan teorema limit utama. Jadi misalkan limit x ya. Misalkan x-nya mendekati 3 dari 2x pangkat 4. Nah, ini kan berarti ada konstanta. Berdasarkan teorema limit pertama kita bisa keluarkan 2 kalikan limit x mendekati 3 dari x pangkat 4. Oke. Nah, baru kita gunakan teorema berikutnya, ada perpangkatan ya. Berarti nanti ini bisa kita gunakan 2 kalikan limit x mendekati 3 dari x dipangkatkan 4. Jadi 3 saya pangkatkan 4 di sini. 2 kalikan 3 pangkat 4. Berarti 2 kalikan 81. 162. Ini hasilnya. Jadi gunakan teorema limit yang pertama tadi, konstanta bisa kita keluarkan, atau dapat sama dengan ininya. Terus baru kemudian pakai yang perpangkatan itu teorema yang ke-8. Jadi aplikasi dari teorema pertama dan ke-8. Jadi bisa jadi dalam pekerjaan soal itu akan ada lebih dari satu aplikasi atau penerapan teorema. Gitu. Contoh lainnya, misalkan kalau ada limit x mendekati 4 ya, dari 3x kuadrat min 2. Min 2x. Nah, kita lihat ini adalah seperti contohnya limit x mendekati c dari fx min gx. Nah, itu berarti teorema yang kelima. Kan ini bisa kita keluarkan, bisa kita aplikasikan. Limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat minus limit x mendekati 4 dari 2x. Jadi masing-masing ini kita pecah. Nah, kemudian konstanta 3-nya ini dan 2 bisa kita tarik ke depan. Jadi 3 dengan limit x mendekati 4 dari x kuadrat min 2 limit x mendekati 4 dari x gitu. Nah, ini kalau kita masukkan angka-angkanya, 3 kan berarti 4 kuadrat ya. Minus 2 kalikan 4. Jadi 16 kali 3 itu 48 ya. Kurangi 8 sama dengan 40. Nah, inilah hasil dari limitnya. Jadi penerapan teorema kedua dan juga pertama serta ke-8.
yang bagian perpangkatan ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang lain ya. Misalkan di sini ada contoh soal lain, limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 ya, dibagi dengan X. Jadi kalau seperti ini pembagian. Maka pembagian itu bisa digunakan teorema limit ke 7. Berkaitan dengan pembagian fx dibagi x. Jadi ini bisa kita misalkan. Ini adalah limit X mendekati C dari fx dibagi dengan limit X mendekati C dari gx. Bisa misalkan seperti itu. Sehingga nanti bisa diambil sama dengan limit X mendekati 4 dari fx-nya adalah akar X kuadrat plus 9 dibagi dengan limit X mendekati 4 dari X. Ya. Kemudian ada akar di sini ya. Ada akar, kalau misalnya saya masukin 4 kan berarti akar 25 ya. 5/4. Maka dapat nilainya adalah 5/4. Ini hasilnya. Itu beberapa contoh soal ya mengenai aplikasi dari teorema limit utama ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada limit tentang polinomial ya. Misalkan saya punya suatu polinomial fx, di lain adalah an x pangkat n ditambah an plus 1 gitu ya. Atau bisa juga di sini an minus 1. X pangkat n min 1 ditambah n min 2 ya. X pangkat n min 2 dan seterusnya ya. Sampai pada akhirnya A1X ditambah dengan A0. Misalkan fungsi rasional itu fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, atau bentuk pembagian. Misalkan an x pangkat n ditambah dengan a n min 1 ya. Nah, seterusnya sampai a1x plus a0 dibagi dengan bm x pangkat m plus m min 1 x pangkat m min 1 ditambah seterusnya b1x plus b0. Nah, nanti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pembagian seperti ini. Terus teorema berikutnya adalah teorema B. Tadi ini teorema A, yaitu mengenai sifat-sifat teorema limit utama. Sekarang teorema B. Teorema B ini menyatakan limit. Ya. Ini berkaitan dengan fungsi rasional tadi. Fungsi polinomial atau fungsi rasional ya.
maka bisa kita tuliskan, ya. Kita tuliskan bahwa limit ketika X mendekati satu angka dari fx, maka bisa dikatakan fc. Oke, itu teorema B, ya. Fungsi f polinomial atau fungsi rasional. Ya. Asalkan fc-nya di sini terdefinisi. Jadi ada ketentuan lanjutan. Fc terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebutnya pada C tidak sama dengan 0. Oke, sebagai contoh, kita bisa menentukan nilai dari limitnya. Misalkan limit X mendekati 2 dari 7X pangkat 5, ya, min 10X pangkat 4, min 13X plus 6. Bagi dengan 3X kuadrat, min 6X min 8. Ini kan merupakan pembagian dua buah pecahan. Kalau saya masukin 2, itu tetap bisa. Ini berarti 7 kalikan 2 pangkat 5 min 10 kalikan 2 pangkat 4 min 13 kali 2 plus 6 dibagi dengan 3 kalikan 2 pangkat 2 min 6 kali 2 min 8, ya. Maka nanti dapatkan nilai itu min 11 per 2. Itu sebagai salah contoh, ya. Itu teorema B. Ya, jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Terus ada lagi teorema C, ya. Oke, jadi teorema C itu mengatakan kalau fx-nya sama dengan gx, ya. Itu semua x dalam suatu interval terbuka, ya, mengandung bilangan C, maka nilai limitnya ada. Nilainya ada, ya. Maka nanti bisa dinyatakan jika ada, nanti bisa kita dapatkan bahwa nilainya, ya, dari fx sama dengan limit oke, sebagai contoh di sini kita bisa menyatakan, ya, kita ingin menentukan limit x sama dengan 1 dengan 1 dibagi, kalau saya masukkan satunya semuanya substitusi, akan dapat nilai 0 per 0. Jadi kita cari .
Caranya adalah kita akarkan. Sini, kita faktorkan. X negatif 1 dari akar X min 1. Dan bisa saya buat menjadi akar X plus 1 dibagi dengan akar X min 1. Karena hasilnya adalah kita masukkan angka satunya. X negatif 1 dari sama dengan 2. Nah, ini adalah aplikasi dari teorema C. Oke. Setelah ini kita masuk pada bahasan tentang limit fungsi trigonometri. Limit melibatkan fungsi trigonometri. Oke, limit trigonometri ini sendiri kita bisa nyatakan dalam bentuk sin konstan. Jadi untuk setiap bilangan real C, nah di sini masih dalam daerah asal fungsi. Jadi yang pertama adalah ketika limit sin T bisa juga limit cos Oke. Terus kemudian kalau pakai tangan ya, kita dapat tan C. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ya tangan. Dan kalau sekan, dan juga untuk kosekan. Bisa juga tingkat CSC ya, bisa kosekan atau CSC gitu. Oke. Dan bisa kita terapkan dari teorema ini menyelesaikan soalnya. Terus ada juga limit trigonometri khusus. Ini teorema B. Nah, khusus seperti di sini. Yang pertama ada limit yang dari sin T 1.
bagi T ini nilai sama dengan 0. Oke. Oke, nanti bisa kita terapkan pada contoh soal. Misalkan limit X menjadi 0, sin 3X dibagi 3 dibagi X. Maka di sini bisa kita katakan 3 kalikan limit X menjadi 0 dari sin X per 3X. Maka nilai sama dengan, bisa kita misalkan, nah ini bisa berdasarkan teorema limit tadi. Nilai 1, berarti nanti dapat ini sama dengan 1 sini. Ini hasilnya. Oke, nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai aplikasi limit yang lain, yaitu contoh limit di nilai yang tertinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.